Assalamualaikum dulur-dulurku, selamat datang kembali di channel Speaking Jowo, channel belajar bahasa Jawa untuk pemula, khususnya Jawa Ngoko. Di video kali ini kita akan belajar subjek dan kata ganti. Tentunya teman-teman sudah tahu kata ganti, yaitu kata untuk menyebutkan diri sendiri, orang yang kita ajak ngobrol, atau orang kedua, dan juga orang ketiga. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada I, you, they, he, it. Di dalam bahasa Indonesia ada aku, kamu, mereka, dia. Nah, untuk bahasa Jawa tentunya lebih banyak macamnya. Nah, untuk kalian yang baru menonton channel ini, silakan untuk melihat tab playlist agar mudah dalam mempelajari urutan video dari channel Speaking Jowo. Dan yang paling penting, sebelum kita mulai belajar, silahkan untuk klik tombol subscribe dulu. Nah, mengenai subjek dan kata ganti di dalam bahasa Jawa Ngoko ini terbilang unik ya, dibandingkan dengan bahasa Inggris yang ada I, you, they, he, it, dan bahasa Indonesia aku, kamu, dia, mereka. Dalam bahasa Jawa penyebutan misalnya untuk kamu pun berbeda-beda. Kita lihat contoh berikut. Ada orang pertama, yaitu aku, kita, kami. Ini disebut sebagai orang pertama. Aku adalah orang pertama tunggal, kita dan kami adalah orang pertama jamak. Nah, untuk aku sendiri, di dalam bahasa Jawa Ngoko kita dalam pergaulan sehari-hari memakai kata aku. Kemudian ada kita. Dalam bahasa Jawa Ngoko sehari-hari sering menyebut dengan awak dewe atau dewe. Kemudian kami yang artinya sama dengan kita, yaitu kita memakai awak dewe. Kemudian untuk orang kedua, yaitu ada kamu dan kalian. Nah, kamu ini untuk penyebutan kamu pun ada 3 ya. Kowe, ada awakmu, ada seliramu. Kemudian kalian, yaitu kita biasa menggunakan dengan sebutan awakmu kabeh ya, karena kalian itu jumlahnya lebih dari 1, maka awakmu kabeh. Terus kemudian untuk orang ketiga ada dia dan mereka. Nah, dia ini juga ada 3, sebenarnya ada lebih dari 3, cuman yang sering dipakai saya rangkum di sini ada 3, yaitu dheweke, dekne, selirane. Untuk mereka ada dheweke kabeh. Nah, bagaimana penggunaan dari setiap kata ganti ini? Kita lihat sebagai berikut. Aku, nah ini ada contohnya, aku mangkat sekolah sesuk ya. Ada kita itu dewe dan awak dewe. Nah, mungkin yang pernah dengar lagunya Ndarpo Ikeng ada lirik yang seperti ini. Awak dewe taun duwe bayangan. Nah, judulnya Di Mendung Tanpa Udan. Artinya kita pernah punya bayangan atau harapan ya. Di sini aku sebagai subjek, mangkat sebagai predikat, sekolah sebagai objek, sesuk sebagai keterangan. Ya, sama seperti struktur bahasa Indonesia. Aku dalam bahasa Jawa Ngoko tetap aku. Kita itu bisa pakai dewe, bisa pakai awak dewe. Biasanya dewe itu sudah disingkat ya. Kalau ngomong orang cepet ya dewe gitu. Terus kemudian ada kamu. Nah, kamu ini unik. Ada kowe, ada awakmu, ada seliramu. Sebenarnya sama aja seperti di bahasa Indonesia ya. Untuk kamu aja ada kamu dan lo. Nah, kalau orang Jakarta, lo dan kamu kan artinya berbeda, walaupun sama-sama merujuk pada kamu. Nah, untuk kowe adalah
bisa dipakai seperti ini. Kowe pancen ayu tenan. Bisa juga pakai sebelahnya. Awakmu pancen ayu tenan. Yang berarti sama-sama kamu memang cantik banget. Nah, untuk seliramu ini biasanya dipakai untuk apa ya? Orang yang agak spesial. Misalkan kayak orang Jakarta, nggak mungkin ke pacarnya itu bilang lo gitu kan. Pasti pakainya kamu gitu. Nah, aku cinta kamu bisa diterjemahkan atau dibahasakan ke dalam bahasa Jawa Ngoko, aku tresno seliramu. Ya. Bisa juga aku tresno kowe, itu bisa juga, cuman seliramu itu banyakan dipakai apa ya? Untuk orang yang agak istimewa. Ada lagi yaitu sebenarnya sampean ya. Sampean itu wajib kamu pakai walaupun berbahasa Jawa Ngoko, harus kamu pakai kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Nah, kowe, awakmu, kamu, seliramu ini tidak boleh kalian gunakan kepada orang yang lebih tua atau usianya jauh, maka kamu harus pakai panjenengan. Walaupun kamu berbahasa Ngoko ya, belum bisa bahasa Kromo, jangan kamu menyebut orang misalkan kayak Pak dosen, atasan itu pakai kowe, itu nggak boleh ya. Terus kemudian ada dia, dekne, atau dewee. Ini bisa dipakai salah satunya. Misalkan ada kalimat seperti ini, dewee lagi seneng banget. Artinya dia sedang senang sekali. Nah, dewee subjek, lagi seneng banget itu predikat ya. Nah, macam-macam contohnya ini sebenarnya kalau kita sudah tahu intinya, kita tidak akan bingung ketika ada teman-teman bilang ada kowe, ada awakmu, ada kamu, ya kan, ada seliramu. Biasanya seliramu itu dipakai di dalam lagu-lagu Jawa. Makanya seliramu itu kan agak unik, ada dipakai apa ya, untuk menyebutkan orang spesial seperti itu. Terus ada lagi mereka, yaitu dekne kabeh, atau bisa memakai dheweke kabeh. Nah, ini ada contoh, dheweke kabeh ora mangkat kuliah. Artinya mereka tidak berangkat kuliah. Nah, seperti dengan dirinya sebenarnya. Kalau dirinya kan tunggal, maka dekne atau dheweke. Kalau mereka itu jamak atau lebih dari satu, maka dapat ditambahi dengan kabeh. Jadi dekne kabeh, kemudian dheweke kabeh. Nah, ini kita perhatikan tabel aku, kamu, dia, kita, mereka, dan kami. Ini saya rangkum ya. Semoga teman-teman bisa belajar. Untuk aku tadi bisa menggunakan sama seperti bahasa Indonesia, aku, kamu, kowe, awakmu, seliramu. Atau ada lagi sebenarnya di Jawa Timuran, di Surabaya itu pakainya kon ya. Kowe, awakmu, seliramu, kon, ya kan. Terus kemudian dia ada dheweke, dekne, selirane. Nah, kita ingat lagi tadi, seliramu itu biasanya jarang ya dipakai di dalam pergaulan sehari-hari, cuman dia sering nongol di lagu-lagu Jawa. Seliramu, selirane itu ya, memang agak halus. Terus kemudian kita itu ada awak dewe. Seperti lagunya Ntar Boy Gang yang judulnya Mendung Tanpa Udan, kita itu dibahasakan dengan awak dewe. Terus kemudian mereka, dekne kabeh atau dheweke kabeh ya. Karena mereka ini sifatnya banyak dan sama-sama orang ketiga. Kalau dia kan orang ketiga tunggal, kalau mereka orang ketiga jamak, maka ditambahi kabeh, dekne kabeh, terus dheweke kabeh.
Nah, kemudian khusus untuk kamu teman-teman, penggunaannya kepada orang yang lebih tua ini perlu dan penting untuk saya sampaikan. Kalau kita menggunakan kata kamu untuk orang lebih tua, jangan sekali-sekali kita menggunakan yang ada di bahasa ngoko ini ya teman-teman. Jadi untuk berbicara kepada orang yang lebih tua itu jangan memakai kowe, awakmu, dan seliramu ya. Untuk berbicara yang lebih tua kita ada panjenengan dan sampean. Nah, apa perbedaan kedua kata ini? Kata panjenengan dipergunakan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang sangat kita hormati. Nah, intinya ada dua, orang yang lebih tua dan orang yang sangat kita hormati. Contohnya teman-teman berbicara kepada Pak dosen atau Pak guru atau atasan kita itu pakainya panjenengan ya teman-teman. Jangan sekali-sekali pakai kowe. Walaupun toh kita mencoba belajar bahasa Jawa dengan cara dicampur-campur ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman memang belum bahasa kromo tapi ingin berbahasa Jawa kepada orang yang lebih tua, itu bisa dicampur pakai bahasa Indonesia tapi tetap pakainya panjenengan ya. Misalkan gini, panjenengan mau kemana Pak? Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pakai kowe mau kemana Pak, itu tidak sopan atau tidak pada tempatnya. Terus kemudian ada kata sampean. Nah ini dipergunakan ketika kita bertemu dengan orang yang sepantaran, belum cukup kenal, atau sudah cukup kenal namun masih sangat kita hormati. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya kayak kita di warung udah kenal sama penjualnya tapi agak lebih tua dikit dan belum tua-tua amat, itu kita pakainya sampean. Kepada kakak kelas, sampean mau kemana mas? Seperti itu. Terus kemudian ketika ada orang sepantaran yang memang kita belum akrab, itu pakainya kita pakai sampean. Nah paham ya teman-teman ya. Nah itu penggunaan kata ganti kamu untuk orang yang lebih tua ya teman-teman. Nah sekian materi tentang subjek dan kata ganti ini teman-teman. Jadi jangan lupa ikuti video kami terus agar teman-teman bisa belajar dari video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk selalu cek playlist teman-teman, karena kita ada playlist yang sangat menarik. Ada 3 playlist yang saya sampaikan di depan tadi untuk membantu teman-teman cepat memahami dan cepat untuk bisa praktek bahasa Jawa. Demikian teman-teman video materi subjek dan kata ganti. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.